Saudara, perhatian warga terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki kini tertuju pada proses penyidikan polisi. Pasalnya, terdapat perbedaan kesaksian dalam penangkapan satu orang yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Di satu sisi, ada saksi kunci yang tegas menyebut Peggy sebagai salah satu sosok pelaku dalam kasus ini. Sementara Peggy terang-terangan membantah tuduhan tersebut yang juga mendapat dukungan dari rekan-rekannya sesama kuli bangunan. Teman-teman Peggy ini bahkan siap memberikan pembelaan. Awalnya rekan Peggy bernama Suharsono alias Bondolah yang menyebut bahwa di hari pembunuhan Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung. Kini, 3 orang lainnya juga akan bersaksi terkait hal itu, yakni satu lagi teman Peggy, paman Peggy, dan satu adiknya yang bernama Robi. Menurut kuasa hukum Suharsono, berdasarkan keterangan dari keempatnya, bahwa Sabtu malam 27 Agustus 2016, Peggy mengantarkan Suharsono ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Namun Peggy tidak ikut ke Cirebon. Peggy kemudian kembali ke Bedeng yang menjadi tempat tinggalnya di Bandung bersama 3 orang lainnya, yang saat itu sama-sama bekerja menjadi kuli bangunan. Sementara adik Peggy juga menjelaskan nama panggilan Peggy yang disebut polisi sebagai Robi serupa seperti namanya. Belakang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot Di Bandung ya? Iya, Jam 8 pagi apa malam? malam. Jam 8 malam. Malam habis gajian, saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, mobil Godwill. Ya. Yang si Peggy. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, Mas, dari Bandung. Nggak mungkin. Iya, langsung membunuh orang juga. Ketika Peggy. Berarti yang Robi nama Peggy itu sebenarnya gimana sih, Mas? Katanya nama gaul sih. Oh, nama gaul. Oh, sebenarnya itu nama Mas adiknya juga ya? Iya. Mungkin bisa cerita apakah Peggy di Bandung dipanggil Robi juga atau gimana itu? Ya kurang tahu. Hanya di bedeng aja atau gimana? Iya, hanya di Bedeng aja. Waktu kejadian itu Peggy sama Mas Robi ya? Iya. Di mana? Di Bedeng di Bandung. Ya, dan disinilah saudara rumah yang disebut-sebut sebagai rumah kontrakan yang ditempati ayah Peggy Setiawan di Desa Cilempen, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun sang pemilik enggan berkomentar terkait Peggy ataupun ayahnya. Hanya saja pemilik warung di sekitar lokasi menyatakan pernah bertemu dengan Peggy, bahkan ia menempati rumah kontrakan yang sama dengan ayah Peggy Setiawan. Namun ia baru mengetahui hubungan keduanya merupakan ayah dan anak. Karena sebelumnya Peggy mengenalkan diri sebagai Robi dan menyatakan mengunjungi saudara ke kontrakan tersebut. Peggy berada di Bandung saat itu untuk mengerjakan proyek di kawasan Kampung Ranca Kasiat, RT 04, RW 04, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Pamungpek. Ya, nah lain kata Peggy dan rekan-rekannya, lain pula kata saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki bernama Aep. Aep menjadi orang pertama yang melihat adanya penganiayaan dan memastikan sosok Peggy terlibat di dalamnya. Pada tahun 2016 silam, saudara, Aep pun telah diminta keterangan oleh petugas kepolisian. Ia kembali dimintai keterangan untuk memastikan pelaku yang diamankan adalah DPO. Aep pun mengaku siap untuk bersaksi di pengadilan. Lantas siapa Aep sebenarnya? Mengapa dia bisa menjadi saksi kunci dalam kasus ini? Di saat pembunuhan terjadi pada 27 Agustus 2016, Aep saat itu tengah berada di sebuah warung dekat dengan lokasi. Warung tersebut letaknya di sekitar bengkel cuci mobil, tempat ia bekerja selama tinggal di Cirebon selama 5 tahun, saudara. Ia mengaku melihat sejak awal kejadian yang menimpa Vina dan Eki, yakni ketika mereka mulanya dilempari batu oleh pelaku, namun langsung pergi karena takut. Nah, setelahnya Aep pun sempat berkomunikasi dengan ayah Eki hingga kemudian terjadi penangkapan para pelaku. Soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya, apakah tahu motornya?
Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Pernyataan Aep tentu berbanding terbalik dengan pengakuan Peggy Setiawan. Saat rilis, Peggy bahkan berupaya memberikan keterangan kepada awak media bahwa dirinya menjadi korban fitnah. Namun, Peggy tak bisa bicara banyak karena harus kembali dibawa ke ruang tahanan. Dan saudara, ternyata rumah Peggy pernah digeledah pada tahun 2016. Saat itu sejumlah barang bukti juga disita polisi, di antaranya motor Peggy. Sang ibu pun sudah memberitahu bahwa Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan. Namun usai penyitaan, tak ada lagi kelanjutan proses hukum yang menjerat Peggy kala itu. Hingga 8 tahun kemudian. Sementara saat ditanya awak media, polisi menegaskan penangkapan Peggy sudah tepat. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya, tentu penangkapan Peggy dan penetapannya sebagai tersangka membuat syok keluarga, terutama ibu Peggy. Sebelumnya, penggeledahan yang kembali dilakukan tim Polres Cirebon Kota bersama Polda Jawa Barat di tahun ini seolah mengingatkan kembali pada penggeledahan yang dilakukan polisi pada tahun 2016 lalu. Menurut sang ibu, saudara, setelah penggeledahan dilakukan, Peggy pernah berpesan kepada ibunya bahwa ia menegaskan tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ia bahkan sempat bilang ke ibunya bahwa sudah tidak apa-apa dengan kondisinya saat ini. Juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Peggy tidak ada umur, sudah Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada, Peggy ikhlas Mama, kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf, itu cuma pesan Peggy, begitu aja. Sementara itu, keluarga Vina meminta Polda Jawa Barat untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Karena dari informasi yang didapat kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, 5 narapidana dalam kasus Vina membantah jika Peggy yang ditangkap adalah pelaku. Hotman Paris menambahkan dirinya belum yakin atas proses pembuktian yang menjerat Peggy. Ia pun masih meragukan atas bukti-bukti dan juga kesaksian yang memastikan Peggy merupakan otak pembunuhan Vina dan Eki. Berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Keluarga hanya terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya. Terlalu. Dan kemarin di tengah pemeriksaan adik Peggy, Rudi Irawan, ayah Peggy, tiba-tiba datang ke rumah ibu Peggy Kartini di Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya ayah Peggy sempat disebut oleh polisi diduga menyembunyikan anaknya selama 8 tahun dengan mengganti nama Peggy menjadi Robi Irawan. Namun ayah Peggy membantahnya dan mengaku memiliki banyak bukti untuk membebaskan anaknya. Di antaranya adalah bukti saat kejadian Peggy sedang bekerja di Bandung. Ya Pak, yang kerja sama Pak Aceng itu ya Pak? Punya bukti semua? Banyak. Bapak yakin ya Pak? Yakin. Ya. Oh ya, Robi itu anak atau panggilan sebenarnya Pak? Anak kandung Pak, anak kandung sendiri Pak. Itu mah nama panggilan aja, panggilan kerja. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? Tapi yang 4 saya. 4. Pertama, Peggy, Robi Setiawan. Yang kedua, Robi Setiawan. Yang ketiga, Luciana. Yang keempat, Ameliana. Nah, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Dalam rilis polisi, Peggy disebut berperan sebagai otak pembunuhan. Polisi juga menyampaikan peran Peggy dalam menganiaya Eki maupun Vina serta melakukan pelecehan. Tudingan ini pemirsa tentunya sangat serius, bahkan ancaman hukumannya bisa hukuman mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Masih panjang tampaknya pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun semua pihak pun diharapkan untuk sangat berhati-hati dalam menanganinya.
Jangan sampai ada kesalahan tangkap yang bisa merugikan orang tak bersalah. Di sisi lain, keluarga korban juga berharap mereka yang benar-benar terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal. Saudara